Om Swastiastu. Yang terhormat, tim dosen penilai uji kinerja pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025. Perkenalkan, saya Imade Hendranata, Guru Pendidikan Agama Hindu dan Budi Pekerti di SMA Negeri 1 Tampak Siring, sekaligus mahasiswa pendidikan profesi guru dalam jabatan Batch 1 Kementerian Agama Republik Indonesia tahun 2025 di LPTK Sekolah Tinggi Agama Hindu Negeri Empu Kuteran Singaraja dengan NIM 24011171221. Pada hari ini, saya akan melakukan praktek real pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti fase F semester genap di kelas 11-5 dengan materi pelajaran Bab 5 Sejarah Perkembangan Hindu di Dunia. Submateri Peninggalan-peninggalan agama Hindu di dunia. Berikut video pembelajaran saya. Pada Sanur Panganjang Swastiastu. Om Swastiastu. Semangat pagi semuanya. Pagi. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua. Ya. Apapun kegiatan yang kita lakukan harus kita dasari dengan semangat. Ya. Meskipun kegiatan itu di luar jam pagi. Ya, kalau biasanya pagi kan kalian harus tetap semangat. Siang pun seperti itu, sore pun seperti itu. Ya, makanya ada istilah semangat pagi. Sudah? Hari ini kita bertemu lagi ya di dalam pembelajaran pendidikan agama. Ya, sebelum memulai kegiatan pembelajaran kita, langkah baiknya seperti biasa kita melakukan doa bersama supaya apa yang nanti kita lakukan, kita laksanakan di dalam proses pembelajaran ini supaya berjalan dengan baik dan kalian pun juga akan diberikan pengetahuan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Ida Sang Hyang Widi-Wasa dalam prabawa beliau sebagai Dewi Saraswati ya, yang akan bisa memberikan anugerah pengetahuan. Ya, untuk itu Bapak minta tolong kepada Asia ya, silakan memimpin doa pada hari ini. Pada Sanur kita bangun sekarang. Om Saraswati Namastuya Wade Siranga Siras Sir Bawan Om Santi Sudah? Silakan bisa kembali ke tempat duduk. Ya. Terima kasih kepada Asia sudah bisa memimpin doa pada pagi hari. Ya. Sebelum memulai kegiatan pembelajaran pada hari ini, Bapak ingin mengecek kehadiran kalian. Ya, kehadiran siswa, apakah ada siswa yang tidak hadir atau tidak masuk pada hari ini. Sudah? Bapak cek dulu kehadiran kalian. Gusti Ayu Apriani ada? Hadir. Kemudian Gusti Ngurah Agung Dewantara hadir. Sudi Suwaryadi hadir.
Kemudian Kurnia Putri sakit. Mari kita doakan Kurnia akan cepat sembuh ya, supaya bisa kembali lagi dengan kita belajar di kelas seperti semula. Kita lanjutkan materi kita pada pertemuan kedua di bab 5. Ya, sebelumnya kita sudah mempelajari tentang sejarah perkembangan agama Hindu di dunia. Ya, awalnya muncul peradaban Hindu di lembah Sungai Sindu. Setelah itu ada zaman Weda, zaman Brahmana, zaman Upanishad. Ya, nah, sekarang kita lanjutkan ke materi subbab yang kedua tentang peninggalan-peninggalan agama Hindu di dunia. Ya. Nah, di mana peninggalan-peninggalan agama Hindu di dunia? Agama Hindu itu merupakan salah satu agama yang tertua di dunia, yang telah ada selama ribuan tahun, berawal dari peradaban lembah Sungai Sindu atau Indus, sekitar 4.500 tahun yang lalu. Ya, sudah begitu lama peradaban awal Hindu kita. Kemudian, Hindu telah berkembang menjadi kepercayaan yang dianut lebih dari 1 miliar umat di seluruh dunia. Agama ini tidak hanya berakar di India, tetapi juga menyebar ke berbagai belahan dunia, mempengaruhi budaya dan spiritualitas banyak. Ya, di mana perkembangan Hindu awal muncul di India, setelah itu menyebar ke seluruh dunia dengan teori-teori penyebaran agama Hindu kita di seluruh dunia. Seperti apa yang telah kita pelajari di pertemuan yang lalu. Ya, ada teori Brahmana, teori Vaishya, teori Ksatria, dan teori arus balik. Ya, ada 4 teori. Nah, hari ini kita akan mempelajari tentang peninggalan-peninggalan agama Hindu di dunia. Sebelum itu, Bapak ingin melakukan asesmen awal ataupun asesmen diagnostik, ya, supaya untuk membuka wawasan kalian tentang materi ini. Nah, berikutnya, next. Nah, ini ada pertanyaan pemantik untuk asesmen awal. Kita sebagai generasi muda berkontribusi dalam menjaga warisan budaya Hindu. Ada yang bisa menjawab? Ya, di ini hari? Sebagai generasi muda, ada banyak cara konkret yang bisa kita lakukan untuk berkontribusi menjaga warisan budaya Hindu. Salah satunya adalah berpartisipasi aktif serta dalam kegiatan budaya atau keagamaan yang berkaitan dengan warisan Hindu. Contohnya belajar tari tradisional yang terinspirasi dari etos, Ramayana atau Mahabharata. Ya. Terima kasih Dini Hari, tepuk tangan buat Dini Hari. Itu adalah kontribusi generasi muda yang bisa kalian lakukan ya di dalam melestarikan warisan budaya. Ya, ada bisa mengikuti kegiatan-kegiatan budaya. Contohnya ada di Kabupaten Gianyar ada kader pelestari budaya. Ya, di sini di SMA Negeri 1 Tanpa Siring ada salah satu siswa kita yaitu sebagai kader pelestari budaya. Siapa? Asia, ya. Di sana Asia di dalam organisasi itu ya selain melestarikan budaya tentunya juga ada kegiatan-kegiatan sosial ya. Itu. Nah, itu beberapa pertanyaan pemantik sebagai asesmen awal di dalam materi. Ya. Kemudian kita lanjutkan materi kita ke tujuan pembelajaran. Nah, ini ya. Tujuan pembelajaran yang harus kalian capai di dalam sub materi ini. Di dalam materi peninggalan agama Hindu di dunia. Yang pertama, kalian harus bisa mengidentifikasi minimal 5 situs peninggalan agama Hindu yang signifikan di berbagai belahan dunia. Yang kedua, kalian harus mampu menganalisis nilai sejarah, arsitektur, dan keagamaan dari minimal 1 situs peninggalan Hindu yang kalian pilih. Ya, nanti kalian memilih 1 situs peninggalan Hindu, kemudian kalian analisis. Ketiga, merumuskan ide awal konsep sederhana untuk pelestarian dan pemanfaatan positif situs peninggalan Hindu di masa kini. Dan yang terakhir,
mempresentasikan secara singkat hasil analisis dan ide konsep pelestarian pemanfaatan situsnya. Ya, di sini Bapak akan menerapkan sistem ataupun metode pembelajaran project based learning. Ya, nanti di sini Bapak akan memberikan kalian sebuah project. Ya, untuk kalian kerjakan, untuk kalian analisis, untuk kalian identifikasi terkait dengan tujuan pembelajaran. Ya, sudah? Bapak hari ini akan mengadakan diskusi kelompok. Ya, nah di mana kelompok itu kita ambil dari kelompok yang telah kita buat sebelumnya. Ya, silakan untuk seluruh siswa silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, kelompok 1 di sebelah barat, begitupun diikuti oleh kelompok berikutnya. Ya, 1, 2, 3. Nanti masing-masing kelompok itu kan terdiri dari 5 sampai 6 orang. Ya, silakan ke kelompoknya masing-masing. Ya, sudah semua pada kelompoknya masing-masing. Ya, kita lanjutkan proses pembelajaran kita. Hari ini Bapak ingin menayangkan sebuah video, ya, video pembelajaran. Sudah, yang terkait dengan peninggalan agama Hindu di dunia. Ya, di sini yang pertama itu ada peninggalan Pasupatinath dari Nepal. Ya, setelah itu ini yang di dunia. Setelah itu Bapak ingin menampilkan video peninggalan agama Hindu kita yang ada di Bali. Ya, di mana itu? Di daerah kita, di daerah Tampak Siring, yaitu adalah Pura Gunung Kawi. Ya, silakan kalian bisa simak video terkait peninggalan agama Hindu. Nah, kita lanjutkan untuk video pembelajaran berikutnya. Ya, tentang peninggalan agama Hindu di dunia. Tadi sudah ada di Nepal. Ya, sekarang kita simak peninggalan agama Hindu di daerah kita, di daerah Tampak Siring, yaitu adalah Pura Gunung, yaitu adalah Candi Tebing Gunung. Ya, mari kita simak video berikut. Nah, itu tadi sudah kalian simak 2 video terkait bukti peninggalan agama Hindu di dunia. Ya, termasuk di daerah kita, di daerah Tampak Siring. Ya, selanjutnya di dalam proyek ini nanti yang harus kalian paham. Ya, di sana ada sebuah pertanyaan, yaitu adalah bagaimana kita dapat memahami dan berkontribusi di dalam menjaga serta memanfaatkan secara positif peninggalan penting agama Hindu di berbagai belahan dunia untuk generasi mendatang. Ya, silakan pertanyaan itu kalian paham. Ya, setelah nanti kalian pahami, sekarang Bapak ingin membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan nanti. Ya, kalian diskusikan pertanyaan-pertanyaan di LKPD ini, sekaligus nanti kalian buat proyek yang sudah kita tentukan di LKPD. Ya, apa proyeknya? Yaitu adalah membuat miniatur situs peninggalan agama. Ya, cukup 1 miniatur situs, nanti itu kalian presentasikan ke depan. Ya, Bapak bagikan LKPD. Silakan bisa dibaca-baca dulu LKPD-nya. Itu adalah LKPD yang telah kalian dapat. Ya, silakan nanti di masing-masing kelompok silakan bagi tugas. Ya, tidak ada anggota kelompok yang tidak bekerja. Semuanya bekerja. Apakah itu mencari ide atau gagasan,
situs ataupun bukti peninggalan mana yang kalian cari. Ada yang juga bisa mencari bukti-buktinya lewat internet, lewat HP kalian juga bisa. Ya, adapun juga yang nanti dibagi tugasnya untuk membuat proyek mininya, yaitu membuat miniatur situs peninggalan agama. Garbo, Garbo, kreatif dalam pembuatan proyeknya, sangat bagus ya. Sudah? Dan semesti harus di dunia. Bisa kalian mengambil situs peninggalannya, bisa di Indonesia, bisa ataupun di ya. Sekarang pada kesempatan ini akan ada sesi presentasi proyek kalian. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai salah satu situs peninggalan agama di Indonesia, yaitu situs Candi Badu. Situs Candi Badu merupakan salah satu situs peninggalan agama Hindu yang terletak di Malang, Jawa Timur, tepatnya di negara kita tercinta, yaitu negara Indonesia. Kami mewakili materi dari proyek kami. Jadi saya jawab terbuka pada para audiens yang ingin bertanya. Saya persilakan. Ya, itu kan sudah dipaparkan terkait situs yang diambil dari kelompok 5. Ya, nah itu adalah Candi Badu. Ya, salah satu percandian dari Indonesia. Peninggalan agama Hindu di dunia. Tidak harus di dunia saja, kita juga bisa mengambilnya di Indonesia. Ya, mungkin ada yang ingin ditanyakan oleh kelompok lain terkait presentasi dari kelompok ini. Ya, Putra Yasa. Berdiri, silakan berdiri. Pak, infonya perkenalkan nama saya Yasa dari kelompok 3. Jadi bertanya, menurut kelompok 5, bagaimana cara situs Candi Badu ini tetap lestari di era zaman yang sekarang kan, cara melestarikannya? Ya, nah, pertanyaannya sangat bagus. Ya, mau langsung dijawab? Ya, silakan dijawab. Terima kasih atas pertanyaannya saudara Putra Yasa. Situs Candi Badu dapat kita lestarikan dengan cara yang pertama adalah membuat konten edukasi mengenai Candi Badu. Yang kedua, melakukan program Cinta Candi secara berkala. Lalu yang ketiga adalah menjadikan Candi Badu sebagai salah satu destinasi wisata, juga sarana pembelajaran kita bila kita ingin mengunjungi kota Malang. Sekian dari saya, apakah bisa diterima? Ya, itu adalah jawaban dari kelompok 5. Tepuk tangan dulu untuk kelompok 5. Pemaparan tadi ya tentang peninggalan agama Hindu di dunia. Sekarang kita sudah berada di puncak kegiatan kita. Sebelum kita mengakhiri kegiatan ini, kita akan menyimpulkan proses pembelajaran pada hari ini. Siapa yang bisa menyimpulkan tentang materi ataupun kegiatan kita pada hari ini? Ada yang bisa? Ya, Tessa, silakan. Kesimpulan yang bisa saya berikan dalam proses pembelajaran atau materi yang saya berikan tadi adalah agama Hindu memiliki banyak peninggalan yang bersejarah. Oleh karena itu, Disimpulkan oleh teman kalian. Tepuk tangan untuk kita semua. Nah, setelah pembelajaran ini, hari ini kita kumpulkan LKPD yang telah Bapak bagikan untuk Bapak nilai nanti. Ya, silakan bisa dikumpulkan LKPD-nya. Ya, ini sudah dapat kita selesai. Ya, pada hari ini. Kemudian pertemuan berikutnya kita melakukan asesmen sumatif. Ya, nanti asesmen ini akan ada soal pilihan ganda dan silakan kalian kerjakan. Asesmen sumatif ini adalah untuk menguji pemahaman kalian di akhir materi. Ya,
pertemuan pada hari ini, Bapak ingin melakukan refleksi. Ya, refleksi terkait pembelajaran. Ya, silakan kalian kerjakan refleksi di buku latihan kalian. Ya, kemudian nanti bisa kalian jawab, ucapkan refleksi yang kita lakukan pada ataupun menulis refleksi dalam pembelajaran pada hari ini. Silakan siapa yang mau menjawab soal refleksi nomor A, yaitu bagian mana dari materi ini yang paling menarik bagimu, mengapa? Silakan nomor A, siapa? Ya, ini hari dari kelompok 3. Materi yang menarik bagi kami saat pelajari situs Candi Cangkuang adalah candi ini sangat mirip dengan bangunan candi di Gedong Songo, dan juga candi ini adalah satu-satunya candi Hindu yang ada di daerah sini. Nah, itu ya, itu tadi proses pembelajaran yang sudah kita refleksikan. Nah, untuk proses pembelajaran pada hari ini sudah kita selesaikan materinya. Berharap kalian juga sudah memahami tentang materi apa yang telah kita diskusikan tadi. Ya, di dalam proyek ini kalian sudah mampu menghasilkan satu proyek miniatur untuk menunjukkan kreativitas kalian. Ya, sebelum mengakhiri kegiatan, silakan kalian bisa kembali lagi ke tempat duduk kalian seperti semula. Ya, silakan bisa diatur kembali tempat duduknya seperti semula. Kembali ke tempat duduk kalian masing-masing. Sekarang mari kita akhiri pertemuan pada hari ini. Ya, silakan Asia memimpin doa. Pada saat sebelum menutup pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa untuk kebersamaan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Dewa Sanu Karyam Pradantang Om Idirastu Tatasu Swahu Om Santi Santi Santi. Mari kita akhiri pertemuan pada hari ini dengan mengaturkan parama. Para nomor satu. Demikianlah video pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan pembelajaran saya ke depannya. Akhir kata, saya mengucapkan terima kasih. Om Santi 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 Om.